Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan di jami'i at-tullab wa talibat. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar ilmu nahwu ya. Materi kita malam hari ini adalah berkaitan dengan fiil madin, mudhari' dan amar. Sebelumnya suara anak terdengar jelas nggak ya, ikhwah? Jelas. Jelas Ustaz, jelas. Jelas, jelas Ustaz. واضح Ustaz. واضح. تفضل أستاذ. ماشي. Nah, jadi tadi Mas Tamir. suara pengumuman santri terdengar nggak sama antum semua? Enggak ya? Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum. Sekarang kita akan membahas tentang fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Sebagaimana yang kita tahu bahwa fi'il ini dia mengandung makna kejadian dan selalu berkaitan dengan waktu. Ini yang membedakan dia dengan isim. Apalagi huruf ya. Kalau yang namanya fi'il itu dia selalu berkaitan dengan waktu. Imma waktunya itu untuk madin maupun istiqbal maupun hal ya. Kemudian teman-teman sekalian, fiil itu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa jenisnya ada tiga. Jenisnya ada tiga. Fiil apa saja itu? Fiil madin, fiil mudhari', fiil amr. Ya, hanya ada tiga fiil. Tidak ada jenis fiil yang keempat, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Jadi teman-teman sekalian, kita langsung masuk saja ke fiil madin. Apa sih fiil madin itu? Fiil madin itu adalah dia menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan. Ya. Kalau dalam ta'arif itu namanya adalah qabla zaman at-takallum. Ya, sebelum waktu dia ngomong. Ya. Misalkan darosa, dia telah belajar. Dia telah belajar. Naam. Jadi sebelum dia mengatakan eh, misalkan darosa Ahmadu. Di sini kan ada darosa. Darosa Ahmadu. Darosa Ahmadu. Ahmad itu telah belajar. Jadi ketika orang tersebut mengatakan darosa Ahmadu, pekerjaan belajar itu sudah selesai. Makanya dia dinamakan dengan qobla zamani at-takallum, ya sebelum waktu berbicara. Sebelum dia berbicara darosa Ahmadu, pekerjaan belajar tersebut sudah selesai dilakukan. Itu untuk arti fiil madin, ya. Contohnya banyak teman-teman ya. Contoh fiil madin ya. Kemudian teman-teman sekalian, di antara makna fiil madin sesuai yang ada di sini adalah dia menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Ya, menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Kalau yang pertama tadi pekerjaan, kalau yang kedua di sini kejadian. Contohnya inqata'a. Inqata'a artinya adalah terputus ya, terputus. Inqata'a terputus. Misalkan inqata'a al-hablu ya.
tali itu telah terputus ya atau telah terpotong, maka kejadian terpotong tersebut sudah selesai sebelum dia ngomong. Jadi tahdid batasan atau dhawabit ketentuan untuk fi'il madin ini teman-teman sekalian, pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan qabla zamani at-takallum, sebelum waktu berbicara ya. Sebelum dia berbicara pekerjaan tersebut sudah usai. Kemudian teman-teman, fi'il madin ini ciri-cirinya disebutkan di sini ada tiga. Ada ada tiga. Yang pertama, ciri fi'il madin itu dimasuki qad ya, atau di sini disebutkan dimasuki laqad. Contohnya laqad roja'a ya. Di Mohon sini saya terputus, Ustaz. ada maknanya. Kenapa? Suaranya terputus-putus kah? Naam, Ustaz. Naam. Gimana sekarang? Udah jelas? Atau masih terputus-putus? Jelas Ustaz. Wadah. Sudah jelas Ustaz. Nah, kemudian fi'il madin ini tandanya adalah pertama dimasuki oleh qad ya, atau di sini ibarahnya itu adalah laqad ya, sama saja ya. Contohnya laqad roja'a. Di sini ada contohnya teman-teman ya, laqad roja'a. Kapanpun kita dapati bahwa jika di situ ada qad, maka bisa kita pastikan setelahnya itu adalah fi'il madin ya, kebanyakannya seperti itu, meskipun dia bisa juga masuk ke fi'il mudhari'. Ya, laqad roja'a, maka roja'a ini bisa kita pastikan teman-teman dia adalah fi'il madin. Fi'il madin. Kenapa? Karena dia dimasuki oleh qad ya, dimasuki oleh qad. Artinya adalah litahqiq ya, untuk penegasan, untuk memberikan penekanan. Laqad roja'a artinya adalah sungguh dia telah kembali, sungguh dia telah pulang. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, tanda fi'il madin yang kedua adalah bertemu domir rofa mutaharrik ya. Bertemu domir rofa mutaharrik. Apa itu domir rofa mutaharrik? Kata ganti, kata ganti yang dirofa ya, atau dalam keadaan dirofa dan dia itu mutaharrik, berharokat ya. Ana ulangi, di antara tanda fi'il madin yang kedua adalah bertemu dengan domir kata ganti rofa dalam keadaan rofa mutaharrik. Dia berharokat ya. Dia berharokat. Contohnya apa? Contohnya adalah pahim tuh. Pahim tuh. Nah, pahim tuh ini fi'il madin teman-teman. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa mengetahuinya karena fiil fahima ini dia digandengkan atau dihubungkan dengan kata ganti tak. Dengan kata ganti tak. Dan tak di sini dia berharokat. Apa harokatnya? Harokatnya adalah dommah. Ya, dia berharokat dommah. Kelihatan nggak teman-teman di layar? Kelihatan ya? Atau mau diperbesar lagi? Sudah kelihatan Ustaz. Iya, kelihatan ya. Jadi tak di sini dia domir dalam keadaan rofa dan dia berharokat. Makanya dinamakan dengan domir rofa mutaharik. Domir dalam keadaan rofa dan berharokat. Apanya yang berharokat? Domir taknya itu yang berharokat. Tak di sini berharokat dommah. Fahim tu. Tu. Maka tak yang berharokat dommah inilah dia domir rofa mutaharik. Kenapa dia dinamakan rofa? Karena memang dia kedudukannya nanti hukumnya adalah di rofa.
hukumnya di rofa. Kedudukannya nanti sebagai fa'il. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, tanda fi'il madin yang ketiga adalah bertemu dengan ta'nis sakinah. Bertemu dengan ta yang dikhususkan untuk perempuan dan dia sukun. Ta'nis itu maksudnya adalah dikhususkan untuk perempuan atau dianggap seperti perempuan. Sakinah. Sakinah di sini adalah sukun. Sakinah di sini maksudnya adalah sukun. Contohnya adalah sami'at. Sami'at. Tak di sini sukun. Makanya dia dinamakan dengan sakinah. Ketika kita mendengar atau melihat kata sami'at, maka bisa kita pastikan bahwa ini adalah fi'il madhin. Kok bisa? Karena dia digandengkan dengan ta'nis sakinah. Ta yang dikhususkan untuk perempuan berharokat. Tak di sini dia bukan sebagai fa'il, teman-teman. Tak di sini dia sebagai tanda saja, huruf biasa yang menunjukkan nanti fa'ilnya itu mu'annas ya, atau harfun dalun ala ta'nisi al-fa'il ya, huruf biasa yang menunjukkan bahwa nanti fa'ilnya itu mu'annas. Dia bukan sebagai fa'il, tapi fa'ilnya nanti adalah yang terletak setelahnya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kita mulai dari fi'il madin ya. Kita mulai dari fi'il madin dan sudah kita jelaskan maknanya seperti apa dan kemudian tanda-tandanya seperti apa. Di sini disebutkan tandanya ada tiga. Kapanpun kita dapati fi'il tersebut atau kata kerja dimasuki oleh qad, kemudian digandengkan dengan domir rofa mutaharik. Dia domir rofa yang berharokat seperti fahim tuh ya. Di sini hanya disebutkan satu aja teman-teman dalam rangka memudahkan. Kalau dituliskan semua nanti panjang ya. Kasihan pemula nanti akan kesulitan mendeteksinya. Jadi pahim tuh. Yang lainnya bagaimana Ustaz? Bisa. Misalkan pahim tu, pahim ta, pahim tuma, pahim tum. Pahim ti, pahim tuma, pahim tunna. Pokoknya eh, fiilnya itu digandengkan dengan domir yang berharokat dalam keadaan rofa. Kemudian tanda fi'il madin yang ketiga adalah bertemu dengan ta'nis sakinah. Ta yang dikhususkan untuk perempuan dan dia sukun. Ta sukun khusus untuk perempuan. Misalkan sami'at. Sami'at artinya adalah dia telah mendengarkan. Dia khusus untuk perempuan. Izin bertanya Ustaz, Nah, itu tadi yang bertemu dhamir rofa mutaharrik, itu kan contohnya fahim tuh. Nah, tadi Ustaz bilang ada fahim tuna, fahim tum, fahimna. Nah, itu rofaknya di bagian mana ya Ustaz? Fahim tuna kan, makan fathah. berharokat kan taknya? Fahim tuna. Oh, yang bagian taknya berarti Ustaz. Iya. Jadi, Kalau fahimna, maza? kalau fahimna, Fahimna. Yang dilihatnya mana? Nunnya. nunnya itu kan fathah Ustaz. Iya, fathah itu kan harokat. Nah, berarti berarti yang penting ada harokatnya, enggak jazim gitu. Gimana? Yang penting domirnya itu berharokat. Mau itu domah, mau itu Sahih, fathah, yang berharokat. penting berharokat gitu. Nah, makanya Tasnya dinamakan mutaharik saja. Karena dia lebih mementingkan. Karena poinnya itu di harokat. Baik dommah, fathah, kasroh. Ada ya, kasroh ada. Yang penting baik, dia terima kasih mutaharik, Ustaz. berharokat. Oke, terima kasih Ustaz. Afwan. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Sekarang kita akan berkenalan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini dia disebutkan kedua setelah fi'il madin. Ya, sebutkan kedua
setelah fi'il madin. Kalau kita melihat fi'il mudhari ini dari segi makna sama seperti tadi, ada yang dia berjenis pekerjaan, ada yang berjenis kejadian. Nah, kalau dia apa namanya fi'il mudhari, makna yang pertama adalah dia menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Karena memang perlu kita ketahui teman-teman, kalau kita berbicara tentang fi'il mudhari itu sama saja kita berbicara tentang dua waktu. Ima untuk hal, ima dia untuk istiqbal, ya. Nanti tergantung ibarahnya seperti apa, ya. Nanti konteks kalamnya seperti apa. Dia mengandung makna sedang atau akan dilakukan. Misalkan yadrusu. Nah, ketika kita mengatakan yadrusu itu dia bisa bermakna sedang belajar atau bisa juga bermakna akan belajar, ya. Nanti tergantung korinahnya seperti apa, ya. Misalkan yadrusu Ahmadu al-an. Artinya adalah Ahmad sedang belajar sekarang, ya. Sedang belajar sekarang. Berarti proses belajarnya itu sedang berlangsung. Tapi kalau misalkan mengatakan yadrusu Ahmad, berarti dia bisa bermakna sedang belajar, bisa juga bermakna akan belajar. Kemudian teman-teman sekalian, makna fil mudhari juga dia bisa menunjukkan kejadian yang sedang atau akan selesai. Ya, kejadian, ya. Yang qati'u artinya adalah sedang terputus atau akan terputus atau terpotong. Itu dari segi makna, ya. Mudhari. Untuk fi'il mudhari bisa mengandung makna sedang atau al-hal, bisa juga mengandung makna akan datang, istiqbal. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, kita akan masuk ke ke tanda tanda fi'il mudhari. Lagi share ini dulu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang tanda-tanda fi'il mudhari, di sini disebutkan ada 4, ya. Tanda fi'il mudhari yang pertama itu dia kemasukan amil nawasib. Apa itu amil nawasib? Nah, ini pembahasan kita semalam, ya. Amil nawasib itu adalah amil-amil nasab. Gara-gara amil inilah fi'il mudhari setelahnya itu berharokat fathah atau penggantinya. Banyak, ya. An, lan, idan, kai, dan kawan-kawan yang lain dalam mazhab Kufah. Nawasib itu banyak. Di sini disebutkan penulis hanya satu saja, yaitu an. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini langsung disertakan contohnya. Jadi kita bisa melihat secara langsung. An akhruja. An di sini adalah amil nasab. Amil nasab. Artinya adalah gara-gara an inilah fi'il mudhari setelahnya akhruja menjadi dinasab dengan fathah. Kalau misalkan kita buang an-nya, misalkan kita buang an-nya, jadi akhruja atau akhruju, dia kembali ke posisi awalnya. Akhruju. Jadi dia tetap fi'il mudhari, tetap masih fi'il mudhari. Cuman dilihat dari hukum, dia sudah dirofa. Apa amil rofa'nya? Amil rofa'nya adalah at-tajarrud anin nasibi wal jazim. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani yang mengatakan bahwa amil yang beramal pada fi'il mudhari yang dirofa adalah at-tajarrud, kosong dari amil nasab dan jazm. Nah, jadi teman-teman sekalian, barakallahu fikum, jadi kemasukan amil nawasib, kemasukan amil nasab, an. Gara-gara an inilah fi'il mudhari setelahnya itu di fathah atau dinasab dengan fathah. Kalau an-nya dibuang, maka dia tetap kembali ke posisi awalnya. Jadi akhruju. Jadi akhruju. Nah, begitu juga dengan ketika dia kemasukan amil nawasib yang lain.
Kemudian teman-teman sekalian, kita sudah mengambil tanda fi'il mudhari' yang kemasukan amil nawasib, ya. Kemudian tanda fi'il mudhari' yang kedua adalah kemasukan amil jawazim. Jawazim itu adalah jamak dari jazim. Jazimun, jazimani, jawazim. Artinya dia adalah amil jazm. Gara-gara amil jazm inilah fi'il mudhari' setelahnya itu dijazm dengan sukun atau pengganti sukun. Sebagaimana yang kita ketahui bersama pada pelajaran semalam, kita sudah membahas bahwa amil jazm di situ bisa menjazm satu fi'il, bisa menjazm dua fi'il. Adapun yang dijelaskan di sini hanya amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Artinya satu fi'il mudhari' saja yang dijazm. Contohnya lam yafham. Lam yafham Ahmadu. Misalkan nih, lam yafham. Kita lihat ke fi'il mudhari' yafham. Yafham di sini kenapa dia sukun? Kenapa dia dijazm dengan sukun? Gara-gara ada amil jazmnya. Apa amil jazmnya? Lam. Ya, bisa bisa teman-teman lihat di sini ya. Lam. Karena perbesar. Nah, kan lebih besar sekarang. Lam. Lam yafham. Yafham di sini dijazm dengan sukun. Kenapa? Gara-gara ada amil jazm. Apa amil jazmnya? Lam. Bagaimana Ustadz kalau kita ganti dengan amil nasab? Kalau kita ganti dengan amil nasab an misalkan. Jadi an yafhama. An yafhama. Bagaimana misalkan kalau kita hilangkan amil jazmnya? Lam kita buang. Kita hilangkan juga amil nasabnya. An di sini kita buang juga. Maka dia kembali ke posisi awal. Ya, yang awalnya an akhruja, kita buang amil nasabnya jadi akhruju. Ya. Kemudian lam yafham, kita buang amil jazmnya. Kita buang amil jazmnya, kita buang jadi yafhamu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kondisi original dia belum dimasuki apapun. Belum dimasuki amil nasab, belum dimasuki amil jazm. Maka dia hukumnya dirofa dengan dommah. Dirofa dengan dommah. Kalau Izin bertanya kemasukan lagi, Ustaz. amil nasab seperti ini tadi, kemasukan amil nasab an, jadi akhruja. Akhruja. Fi'il mudhari'nya jadi dinasab dengan fathah. Gara-gara apa? Kemasukan amil nasab an. Kalau dia kemasukan amil jazm lam, maka fi'il mudhari'nya dijazm. Lam yafham. Dijazm dengan sukun. Ya, karena sukun itu adalah tanda asal jazm. Kemudian Izin bertanya teman-teman lagi, sekalian, Ustaz. barakallahu Ustaz, fikum, di Ustaz boleh langsung antara diartikan nggak Pak Ustaz? Boleh nah, diartikan an akhruja itu langsung an apa akhruja artinya? itu artinya adalah saya akan keluar. Lam yafham itu artinya dia tidak atau belum paham. Ya, bisa teman-teman Izin, catat ya. izin bertanya, Ustaz. Izin bertanya, Nah, Ustaz. Amil itu artinya apa ya? mana? Amil. Amil itu artinya apa, Ustaz? Amin. Amil. ambil Amil. ambil Ustaz. Ya mana Itu ya? Maaf Ustaz, ambil nawasib, ambil jawasim itu apa penjelasannya gimana? Karena Nawasib itu apa sudah kita Ana nggak paham sampaikan juga ini. tadi. Nawasib itu Ambil dia jamak nawasib, dari nasab. Bukan, bukan. Bedanya amil sama
Kalau di nahwu kan ada amil, ada i'rab. Bedanya amil Amil sama i'rab sama? itu apa? Bedanya amil I'rab, sama? i'rab. I'rab. Oh, i'rab. Naam, barakallahu fiik. Jadi kalau amil itu dia adalah penyebab penyebab perubahannya untuk kata setelahnya, ya. Atau bahasa simpelnya itu gara-gara dialah ada perubahan untuk kata setelahnya itu amil, ya. Misalkan an yang memberikan perubahan pada fil mudhari akhruja, ya. Maka an ini amil, ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang i'rab, ya, ada yang mengatakan mauqi' i'rab, kedudukan dalam i'rab itu adalah kedudukannya. Tapi biasanya yang dimaksud dengan i'rab di sini misalkan ma'irab dahaba Ahmadu, Ahmad telah pergi. Maka kedudukan Ahmadu dalam kalimat ini adalah sebagai fa'il. Jadi kebanyakan i'rab yang dimaksudkan di sini adalah kedudukan dia dalam kalimat tersebut apa. Iya. Bisa juga i'rab yang dimaksudkan di sini adalah jenis-jenis i'rab, bisa rofa, bisa nasab, ya. Dia berbicara tentang hukum. Iya. Tapi biasanya kalau ditanya ma'i'rab hadza, ma'i'rab eh, Ahmadu di kalimat dahaba Ahmadu, maka Ahmadu kedudukannya sebagai fa'il. Jadi i'rab di sini maksudnya adalah kedudukan. Jadi itu perbedaan amil dan i'rab tadi. Nah, wallahu alam. Sedikit lagi ikhwah ya. Kita jelaskan dulu. Jadi itu teman-teman sekalian tanda fi'il mudhari yang pertama itu kemasukan amil nawasib, ya, an akhruja, ya, an akhruja. Misalkan dia nggak bisa langsung an akhruja, ya, harus ada kata sebelumnya karena an ini nggak bisa berdiri sendiri, ya. Uridu an akhruja, saya mau keluar, ya, tinggal kita tambahkan di sini uridu, saya mau an akhruja, keluar, ya. Kemudian kemasukan amil jawazim lam yafham. Lam yafham Ahmadu. Tinggal kita tambahkan Ahmadu di sini, ya. Artinya adalah Ahmad tidak paham, ya. Kemudian tanda fi'il mudhari yang ketiga adalah kemasukan huruf tanfis, ya. Kemasukan huruf tanfis. Huruf tanfis itu dia mengandung makna masa yang akan datang. Sebagaimana yang kita pelajari semalam itu ada dua, ya teman-teman. Ada asin dan saufa. Di sini contohnya saufa tusafiru. Artinya adalah kamu akan safar. Akan safar. Kalau Kamu laki-laki, asin, Ustaz? mada? Kamu laki-laki ya? Sahih, laki-laki. Saufa tusafiru untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal ditambahkan ya dan nun. Saufa tusafirina. Iya. Atau bisa juga saufatu safiru ini untuk perempuan. Saufatu safiru Fatimatu. Tinggal kita tambahkan Fatimatu. Ya, karena memang untuk fi'il mudhari' perempuan, dia bentuknya itu seperti fi'il mudhari' untuk laki-laki. Ya, kalau untuk fi'il Hmm. mudhari' untuk laki-laki berarti untuk orang kedua. Tapi kalau untuk tusafiru Fatimatu, dia fi'il mudhari'nya untuk perempuan orang ketiga. Seperti itu. Satu safiru, kamu akan safar untuk laki-laki, ya. Berarti dalam waktu dekat dia akan safar. Tapi kalau dia mengatakan saufa tusafiru, artinya adalah kamu akan safar juga untuk laki-laki, tapi untuk rentang waktu yang agak agak jauh, ya. Kemudian teman-teman sekalian,
kita akan masuk ke tanda fi'il mudhari' yang terakhir. Apa itu? Kemasukan ahruf al-mudhara'ah. Berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ini simpelnya adalah huruf-huruf yang selalu nongol di awal fi'il mudhari'. Ya, huruf-huruf yang selalu nongol di awal fi'il mudhari'. Apa saja itu? Ada hamzah. Ya, ada yang mengatakan ana itu, ada yang mengatakan na'aitu. Itu gabungan dari semua huruf-huruf mudhara'ah. Sesuai dengan namanya mudhara'ah, itu ada kaitannya dengan mudhari'. Ya, karena memang dia huruf-huruf yang selalu berada di awal fi'il mudhari'. Ya. Kalau ibarah yang dibawakan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarh Qatrun Nada, beliau mengatakan na'aitu. Intinya sama, teman-teman. Hamzah, nun, ya, ta. Fi'il mudhari' selalu diawali dengan 4 huruf ini. Nggak ada jim. Fi'il mudhari' diawali dengan jim, nggak ada. Fi'il mudhari' selalu diawali dengan 4 huruf ini. Ya. Nggak ada diawali dengan huruf ain. Fi'il mudhari'. Kalau diawali dengan huruf ain, berarti dia kemungkinan fi'il madin. Ya. Kemudian kita masuk ke hamzahnya. Kapanpun kita dapati dalam fi'il diawali dengan hamzah, oh berarti dia fi'il mudhari'. Kecuali memang fi'il madinnya memang huruf pertamanya hamzah. Seperti akala. Kalau akala kan kita tahu akala ya'kulu, berarti akala ini adalah fi'il madin meskipun diawali dengan hamzah. Karena hamzah di sini adalah hamzah asliyah. Hamzah asli untuk fi'il madin. Berbeda dengan ketika kita mengatakan misalkan di sini contohnya adzkuru. Hamzah di sini adalah hamzah zaidah. Ya, hamzah tambahan. Nah, hamzah di sini maksudnya adalah lil mutakallimi wahdahu, hanya untuk orang pertama, satu orang. Contohnya adalah adzkuru, aku sedang berzikir. Baik laki-laki maupun perempuan mengucapkan adzkuru. Tidak boleh kita katakan adzkuratun dengan mengatakan oh karena anak perempuan Ustaz. Tidak. Untuk fi'il mudhari' lil mutakallimi wahdahu, satu orang baik laki-laki maupun perempuan redaksinya sama. Adzkuru, saya sedang berzikir. Kemudian huruf mudhara'ah yang kedua yang selalu nongol di awal fi'il mudhari' adalah nun. Apa itu nun, teman-teman? Lil mutakallimi ma'al ghairi. Orang pertama, tapi ada orang lain bersamanya. Maksudnya apa? Bisa juga berdua, bisa juga bertiga, dan seterusnya. Itu maksudnya lil mutakallimi ma'al ghairi, untuk orang pertama, tapi ada orang lain juga bersamanya. Ya. Jadi kalau ditotalin orang pertama ada satu orang lain bersama dia atau ada dua orang lain dan seterusnya bersama dia. Kita biasanya menerjemahkannya dengan kita atau kami. Baik laki-laki maupun perempuan redaksinya sama. Contohnya adalah nadzkuru, kami sedang berzikir. Baik berdua nadzkuru maupun tiga orang dan seterusnya nadzkuru. Ya. Jadi seperti itu. Hamzah, nun. Kemudian ta. Huruf mudhara'ah yang lain dia diawali dengan ta. Ya. Mungkin dia untuk muannas ghaib atau muannasah ghaibah, ini kurang tak marbutah di muannasnya. Muannasah ghaibah untuk orang ketiga perempuan.
Muannasah ghaibah untuk orang ketiga perempuan. Apa contohnya? Tadkuru. Tadkuru. Contohnya bagaimana Ustadz? Misalkan tadkuru Fatimatu. Kamu ketinggalan Tinggal kita di sofa. tambahkan Fatimatu. Di sofa aku katanya ketinggalan. Mungkin Tadkuru bahasnya agak Fatimatu. itu. Ya, Anda unmute dulu ya. Muannasah ghaibah. Ya, untuk orang ketiga perempuan. Tadkuru Fatimatu. Fatimatu ini orang ketiga teman-teman ya. Di sini dicontoh tinggal kita tambahkan Fatimatu. Tadkuru Fatimatu. Fatimatu ini orang ketiga teman-teman. Artinya adalah dia tidak ada di hadapan kita. Kalau ada di hadapan kita maka itu jatuhnya di orang kedua. Tadkuru Fatimatu. Artinya adalah Fatimah itu sedang berzikir. Yang kita garis bawahi di sini adalah taknya. Diawali dengan huruf tak. Kemudian teman-teman bisa juga ahruf atau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf mudhara'ah tak tapi untuk mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab atau mukhatabah. Ini untuk dua orang. Ya, untuk dua orang. Iya. Misalkan mukhatab ini orang kedua teman-teman ya. Mukhatab untuk orang kedua, laki-laki, mukhatabah untuk orang kedua perempuan. Ya. Tapi dia untuk dua orang, ya. Orang kedua dua orang, laki-laki, orang kedua dua orang perempuan. Jadi redaksinya sama. Tadkurani, tadkurani. Ya. Misalkan at-talibani, kita tambahkan at-talibani ya di sini ya. At-talibani tadkurani. At-talibani, afwan. At-talibani, oh bukan, nggak bisa ini. Misalkan at-talibatani tadkurani. Ini untuk muannas ya. Untuk muannas. At-talibatani tadkurani. Ya, diawali dengan tak karena memang dia untuk mukhatabah untuk orang kedua dua orang ya. Di sini redaksinya lebih bagus itu dikatakan mukhatabatani ya, lebih suka ibaranya seperti itu bukan mukhatabah. Ustaz, Naam. sebelum dilanjutkan, tazkuruni apa dia hanya orang ketiga atau bisa jadi orang kedua yang bermakna kamu laki-laki sedang dan akan berzikir gitu. Tazkuru Tadkuru ini untuk orang kedua laki-laki, dan anta tadkuru. Iya. Kalau untuk dua orang, orang kedua, antuma tadkuroni. Iya. tapi bisa untuk orang ketiga perempuan bisa nggak itu? Orang Tazkuru. ketiga perempuan, tadkuru. Iya, berarti dua Ustaz ya. Bisa jadi Iya. orang kedua tapi laki-laki, orang ketiga tapi perempuan. Iya. Nanti tinggal failnya yang harus kita perhatikan. Laki-laki atau perempuan. Ya, Ustaz. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini seharusnya yang bagusnya itu adalah mukhotoba ya. Jadi di sini ibarah yang bagusnya itu adalah mukhotobatani. Mukhotobatani tadkurani. Yaitu yang bagusnya ya. Adapun yang ini mukhotob ini seharusnya di mukhotobani ya. Tapi dia nanti tergantung ya. Apakah dia itu dua orang atau tiga orang ya. Nah,
Jadi tadkurani yang dimasukkan di sini adalah untuk mukhotobatani orang kedua, dua perempuan, ya. At-thalibatani tadkurani. Iya. Maaf Ustadz, maaf Ustadz. Contohnya orang kedua perempuan itu bagaimana Ustadz? Maka Contohnya orang kedua perempuan itu bentar, bagaimana? ada suara pengumuman santri. Nah, Taib, ada pertanyaan tadi? Sambilan saja. Contohnya orang kedua perempuan itu bagaimana ya Ustadz? Orang kedua Untuk yang, perempuan. Anti, iya, anti Tadkurina. tadkurina. Tinggal ditambahkan ya dan nun. Diawali dengan tak. maaf Ustadz itu saya masih bingung pas bagian itu mukhotob, mukhotob sama mukhotobah. Saya tolong dijelaskan lagi Ustadz. Nah, jadi Mukhatab itu orang yang hadir. bentar, ada suara dari Anas sekarang di pesantren ikhwanya, jadi ada kalau ada santri pakai mikrofon untuk pengumumannya jadi terganggu suaranya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, kalau dia apa namanya diawali dengan tak untuk mukhatabah itu di sini sebenarnya redaksinya ada yang kurang ya, agak membingungkan di sini. Ya, karena redaksinya tidak tidak disempurnakan di sini. Jadi kalau dia diawali dengan tak di sini maksudnya adalah dia untuk mukhotobani, untuk dua afan, untuk mukhotobatani, untuk dua orang perempuan orang kedua. Misalkan antuma tadkurani, ya. Adapun untuk mukhotob, kalau untuk mukhotob tadkuru, dia jatuhnya di sini, ya. Jadi sebenarnya muannasah mughaibah atau mukhatab. Mukhatab itu sebenarnya di sini ya, seharusnya dia di wilayah muannasah ghaibah. Jadi sebetulnya muannasah ghaibah atau mukhatab itu yang benar. Di sini penulis sepertinya salah meletakkan. Jadi mukhatab ini dia masuk ke wilayah muannasah ghaibah atau mukhatab. Karena diawali sama-sama diawali dengan ta. Diawali dengan ta. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk iya teman-teman. Kalau untuk iya, fi'il mudhari yang diawali dengan ya bisa untuk mudzakkar ghaib. Mudzakkar ghaib itu maksudnya adalah laki-laki orang ketiga. Laki-laki orang ketiga. Contohnya yazkuru artinya adalah dia laki-laki sedang berzikir. Kalau perempuan Ustadz berarti tadkuru. Dia masuknya di sini tadi muannas wahibah atau mukhatab. Nanti tergantung fa'ilnya. Yang membedakannya adalah fa'il. Kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum, dia bisa juga diawali dengan ahruf mudhara'ah ya ini jika untuk muannas jamak muannasah ghaibah. Jamak untuk perempuan orang ketiga. Contohnya apa? Yadhkurna. At-talibatu yadhkurna. Yadhkurna. Ya, para santriwati tersebut sedang berzikir. Diawali dengan ya. Diawali dengan ya. Afwan Ustaz, Nah, mungkin kalau misalnya apa dibuat kayak yang tasrifan yang 14 ya. mungkin agak Tasrif mudah lugawi ya. namanya. Agak mudah kali ya Ustaz ya. Ya. Kalau ini kayak ini membingungkan. Heeh. Di Iya, sini iya. memang penulis fokusnya diawali dengan huruf apa. Itu. Gitu ya Ustaz ya. Makanya disebutkan di sini Hamzah, Hmm, Unta, iya. ya.
Kalau kita merujuk ke tasrif lugawi memang lebih lebih gampang ya. Iya, iya. Misalkan Berarti yadribu, yadrimani, yadribani, yadribuna gitu. iya. Tadribu, Jadi nah, Ustadz, kalau mutakalim itu dia khusus untuk orang yang berbicara Ustadz gitu ya. mutakalim, ya orang pertama. Kalau yang mukhotob itu berarti orang yang ketiga tadi Ustadz ya. Khotob orang kedua. Oh, oh kedua. Yang orang ketiga tadi nama Goib atau goibah. oh Iba. Oh ya. Syukran Ustadz. Syukran. Afwan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, memang harus hafal tasrif lugawinya ya. Kalau kita belajar di ilmu sorof nanti ada namanya tasrif lugawi untuk fi'il mudhari ya. Ya, misalkan yadribu, yadribani, yadribuna. Ya, misalkan seperti itu. Tadribu, tadribani, yadribna sampai akhir ya, seperti itu. Sampai adribu, Maaf adribu. Ustadz, Naam, mungkin bisa dilansirkan nanti untuk itunya Ustadz. untuk apa? Yang yang contoh apa tadi yang kayak tadi itu tadi ini Kak. Oh, itu. Yang bikin itu Kak. Jadi itu tasrif lugawi bisa kita hafal, bisa kita mulai dari huwa ya. Huwa, huwa, huma, hum, hiya, huma, kunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi tinggal kita buat seperti itu. Huwa, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Jadi dibuat seperti itu. Mungkin bisa dikasih contohnya nanti ya Ustadz. Dikasih contoh apa maksudnya? Tasrif lugawinya. Tasrif Terus lugawi. di-share di grup. Iya, terus di-share di grup gitu Ustadz biar bisa untuk belajar. Nanti Anda fotokan insya Allah untuk redaksi tasrif lugawi fil mudhari. Nah, nanti tinggal mengikuti wazan itu ya. Nanti disesuaikan dengan fiilnya. Misalkan fiilnya doroba yadribu, berarti kita ambil yadribunya saja. Yadribu, yadribani, yadribuna. Sampai adribu, nadribu. Ya. Nanti insya Allah Anda fotokan ya Ustazah Ike di grup ya. Tasrif lugawi fil mudhari. Nah, nanti bisa kedeteksi itu kan. Oh, diawali dengan ya, diawali dengan ta. Adapun penulis di sini beliau memang tidak apa namanya tidak memberikan tasrif lugawi fi'il mudhari langsung karena memang fokusnya tadi ingin menjelaskan bahwa huruf mudhari'ah itu diawali dengan hamzah. Seperti ini hamzahnya diawali fi'il mudhari. Contohnya ini diawali dengan huruf nun, contohnya ini diawali dengan ta, contohnya ini. Jadi hanya sebatas itu saja. Tapi Masya Allah barakallahu fikunna, mungkin kita sedikit murojaah. eh kita sedikit murojaah lagi. Coba eh arkan, Ustadz Arkan, coba sebutkan Ustadz apa itu fi'il madin dan tandanya. Ustadz Arkan wujud? Ada nggak Ustadz Arkan? Baik. Ustadz Rifki, tafadhol Ustadz Rifki. Yang mana, Ustaz? Sebutkan makna fi'il madin dan contohnya Ustadz, dan tanda-tandanya. Oke, makna fi'il madi yaitu menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan atau kejadian yang sudah selesai dan Iya. tanda-tandanya itu dimasuki laqad atau qad, bertemu dhamir rafa mutaharrik dan bertemu ta tanis sakinah. Nah, mumtaz. Kalau contohnya dimasuki lakot apa? Dimasuki lafaz, Contohnya apa? dimasuki apa, Ustaz? Dimasuki Dimasuki lakot lafaz. atau kot. Laqad laqad taba'a, Iya. Bertemu domir rofa mutaharrik. Contohnya apa? fahimtu atau akaltu, Hmm. Bertemu tak ta'anis sakinah Ustaz. sami'at atau katabat.
Nah, Masya Allah, mumtaz. Oh, nah lupa ya, belum menjelaskan fi'il amr. Ini fi'il amr ya, teman-teman. Lupa. Allah, qadarullah. Fi'il amr itu, teman-teman, ini menurut, kalau kita berbicara tentang tinjauan dua mazhab besar tentang fi'il amr ini, kalau menurut mazhab Kufah, fi'il amr ini bukan fi'il tersendiri. Dia fi'il yang diambil dari fi'il mudhari'. Jadi menurut mazhab Kufah, fi'il itu fi'il madin, fi'il mudhari'. Itu saja fi'il tersendiri. Adapun fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari'. Adapun menurut mazhab Basrah, enggak. Fi'il tersendiri itu semuanya tiga. Langsung fi'il madin, mudhari', amr. Meskipun hakikatnya fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari' untuk orang kedua. Jadi dari tinjauan pandangan dua mazhab besar terhadap fi'il amr itu, menurut mazhab Kufah, fi'il amr itu bukan fi'il tersendiri. Dia diambil dari fi'il mudhari'. Jadi dia itu di bawah fi'il mudhari'. Adapun menurut mazhab Basrah, fi'il amr itu fi'il tersendiri. Satu, dua, tiga. Madin, mudhari', amr. Kemudian dari segi makna, fi'il amr itu dia menunjukkan arti perintah. Contohnya adalah iftah, bukalah. Jadi dia memberikan perintah untuk orang kedua. Jadi iftah itu artinya bukalah. Dia diambil dari fi'il mudhari' taftahu. Ya. Kemudian di antara makna fil amr juga menunjukkan arti permintaan. Ilfir artinya adalah permintaan untuk untuk meminta ampunan. Ilfir, ya, ilfir, ampunilah. Ya, permintaan untuk meminta ampunan. Jadi itu amr ya. Dari a'la ila asfal. Jadi seperti itu teman-teman, untuk makna amr dia memang mengandung perintah. Mengandung perintah. Adapun tandanya di sini penulis tidak mencantumkannya karena wallahu alam apakah beliau lupa atau memang sengaja berjalan di atas mazhab Ibnu Ajurrum, ya, karena beliau juga sama tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Tapi para pensyarahnya menyebutkan, ya, seperti Abdullah Al-Ashmawi dalam Hasyiahnya, kemudian Abdul eh, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam Atufatus Saniyah, dan pensyarah-pensyarah yang lain, ya. Jadi mereka mencantumkan tanda-tanda fi'il amr. Apa saja itu? Tanda-tanda fi'il amr yang pertama adalah harus mengandung tolabiyah. Harus mengandung permintaan. Kalau tidak mengandung permintaan, maka dia tidak bisa menjadi fi'il amr. Ya. Kemudian yang kedua, qabul ya al-mukhatabah. Dia bisa menerima ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah. Harus bisa menerima ya al-mukhatabah. Contohnya adalah iftahi. Ya, tinggal ditambahkan ya. Ini kan ada iftah. Tinggal ditambahkan ya. Iftahi. Kita hapus dulu. Ya, nggak apa-apa. Tinggal ditambahkan ya ya. Anda lupa ini tombolnya. Ya, iftahi. Ada ya, panjang. Kayak matobi ya, teman-teman ya. Iftahi. Artinya adalah bukalah. Bukalah untuk orang kedua, perempuan. Nah, di sini ada ya al-mukhatabah. Mana ya al-mukhatabahnya? Itu ya iftahi, iftahi, ya, ya sukun. Jadi tanda fil amr itu yang pertama adalah harus mengandung tolabiyah, harus ada permintaan. Kemudian yang kedua bisa menerima ya al-mukhatabah. Bisa menerima ya al-mukhatabah. Misalkan iftah, bisa kita katakan iftahi, ya. Misalkan fi'il lain, udrus, udrusi, ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi selesai sudah teman-teman sekalian. Jadi Anda lanjutkan untuk murojaahnya, mungkin dia Lutfiana. Tafadhali, apa itu fi'il mudhari' dan ciri-cirinya? Ustazah, tafadhali. Baik, fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan sedang atau yang akan dilakukan. Dan juga bisa jadi menunjukkan kejadian yang sedang atau akan selesai. Kalau yang
sedang atau akan dilakukan, misalnya hmm, apa ya? Selain yadrusu ya. Yaktub. Iya, yaktub. Yaktubu, sahih. Kalau yang menunjukkan kejadian yang sedang atau akan selesai, misalnya ya, a'udu, Apa? Iya. kembali, a'udu. Mm-mm. Iya. Kemudian tanda fi'il mudhari apa saja? Tanda fi'il mudhari kemasukan amil nasab dan amil jazm, kemudian huruf tanfis, saufa, sin saufa, kemudian juga berawalan huruf mudhari'ah. Nah, Masya Allah, mumtazah. Nah, kemudian untuk fi'il amr. Ifa, tafadhali. Anda nggak tahu ini apakah laki-laki atau perempuan. Afwan jika salah penyebutan ya. Untuk fi'il amar artinya menunjukkan arti perintah atau menunjukkan arti permintaan. Nah, tandanya apa saja? Bisa menerima ya mu'hotobah ya tadi start Iya. sama eh apa ya? Mengandung permintaan ya. Ya, Mengandung talabiyah. oh ya. Iya. Jadi ketika kita mengatakan udrusi, di situ dia mengandung perintah, apa perintah untuk belajar, ya. Kemudian bisa menerima ya al-mukhatabah. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Alhamdulillah materi malam hari ini sudah tersampaikan. Tafadhol jika ada pertanyaan. Kayaknya pertanyaan yang udah dijawab tadi ya. Apa Ustaz? Ana tanya sedikit. Nah, tafadhol. Ustaz, eh, di fiil mudhari dan apa namanya fiil yang ada kalimat-kalimat yang membuat dia sedang dilaksanakan seperti uh, mal farqu baina lam Ustaz. Misalnya tadi uh, di fiil mudhari itu uh, lam yafham yang membuat dia menjazmkan gitu kan. Kemudian Mhm. kalau gimana dengan lama? Misalnya lama ja'a ma farqu bainahuma ya Ustaz? Lamma Antara ja'a. ya, apakah itu masuk juga dalam kategori fi'il mudhari atau yang mana Ustaz? Farqu baina lama dan lam yang membuat dia menjadi uh, apa namanya? Uh, mudhari atau yang lain. Kemudian Baik. yang tadi yang kedua lagi saufa dan sin itu. Apakah dalam kedudukannya itu apakah sama Ustaz? Misalnya kalau di sana kan di fiil apa namanya? Fiil mudhari itu cuma dicantumkan saufa saja. Apakah itu juga berlaku bagi sin juga misalnya sayaqul atau saufa ta'lamun atau saufa yaqul seperti itu Ustaz. Apakah sama seperti itu? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Lam dan lamma. Lam dan lamma itu dari segi makna sama. Dia juga sama-sama masuk ke fiil mudhari'. Jadi bukan lamma ja'a. Lamma yaji. Jadi dia lamma juga hanya masuk pada fiil mudhari' sebagaimana lam masuk ke fiil mudhari'. Itu yang pertama. Kemudian dari segi makna tadi sama ya. Dari segi makna sama. Sama-sama bermakna tidak atau belum. Jadi dia nanti kalau di Arab kita katakan harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sama. Sama-sama memutar waktu hal atau istiqbal ke waktu madin. Jadi ketika Anda mengatakan ana lamma adrus, itu artinya sama seperti ana lam adrus. Ana tidak belajar atau belum belajar.
Kemudian dari segi perbedaan, tentu ada perbedaan antara keduanya. Kalau di lamma itu kita boleh menghilangkan fiil mudhari ketika di jawaban. Ketika menjawab pertanyaan. Misalkan, hal akal ya akhi lamma. Boleh kita hilangkan fiil mudhari'nya. Tapi kalau lam harus menyertakan fiil mudhari'. Hal akalta lam akul. Jadi itu perbedaan yang mencolok, Ustadz Husna Iya, Wardi. Kemudian sin iya. dan saufa. Huruf tanfis itu memang ada dua, Ustadz. Bisa sin dan saufa. Bahkan ada yang mengatakan saufa itu harfu taswif. Ya. Intinya sama, huruf tanfis itu bisa sin dengan saufa. Hanya saja di sini penulis hanya mencantumkan satu saja, karena pada pertemuan sebelumnya itu sudah dicantumkan dua, sin dan saufa. Jadi biar ikhtisor ya, biar ringkas. Jadi ditulis satu saja di sini Ustaz. Itu yang bisa menjawab Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Terus Sedikit apakah Ustaz. misalnya dalam Ustaz, satu lagi Ustaz, apakah bisa kita katakan dia mudore ketika kita mengatakan misalnya eh, lau anta ta'lamun misalnya seperti itu. Apakah itu termasuk juga huruf-huruf yang menyebabkan dia mudore Ustaz lau itu seperti itu. Lau kana atau seperti itu. Alah, Yang buat dia fil mudhari itu taknya, yang tak yang ada di depan. Itu tandanya. itu Harf tidak mudhari. mempengaruhi ya, lau itu. Kalau lau itu dia Enggak. tidak Lau juga artinya bisa masuk ke fiil madin. oh bukan sebagai amilnya Ustaz ya. Kalau kita merujuk tadi dia Amilnya. membuat ya amilnya. Kalau amil bukan. Amil di situ tajarrud dia. Kosong dari amil nasab dan jazm. Berarti sebagai tambahan aja Ustaz ya. Bukan sebagai hal yang apa istilahnya Bukan, membuat dia sebagai mudhari lau itu. bukan. Dia bisa juga masuk ke fi'il madin, lau. Baik. Kurang jazilan. Ustaz, sedikit Ustaz. Afwan, Ustaz. Barakallahu fikum. Sedikit Nah, Ustaz. alam, Ustaz. Oke. Eh, apa untuk amil itu pada fiil itu yang boleh kemasukan amil hanya fiil mudhari ya Ustaz ya? Amil. Amil itu sebenarnya dia masuk pada i'rab saja, Ustaz. Maksudnya pada fiil maksudnya Ustaz. Kalau fi'il Hanya berarti fiil fi'il mudhari yang saja kah? dikenai i'rab, fi'il yang dikenai i'rab, yang dikenai perubahan berarti fi'il Mudhari. mudhari. Oh, berarti fiil madi tidak ada ya? Ustaz Enggak, ya? fi'il fi'il madin itu dia mabni, Ustaz. Jazakallah Iya, Ustaz. afwan. Khonsa al-Khadra. Tafadhali. Ini perempuan kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, masyaallah, hayakillah. Tafadhali. wabarakatuh. Afan Ustadz, izin bertanya ini tadi disampaikan kalau huruf nun pada awal fi'il mudhari itu maknanya mutakalim ma'al ghair ya. Iya. Nah, apa itu berlaku juga untuk huruf nun yang lain? Misal kayak yang kemarin ada yang bertanya inna anzalna, itu kata Ustadz inna ketambahan nun. Apa itu nunnya juga maknanya mutakalim ma'al ghair? Sahih. Jadi nun yang tercantum di Al-Quran itu inna itu juga apa nama al-mutakallim al-ghairi. Artinya adalah sesungguhnya kita. Kan inna itu kan gabungan dari inna plus nahnu. Jadi inna, ada yang mengatakan innana. Jadi dua-duanya boleh. Boleh kita katakan inna, ini lebih simpel. Dan boleh juga kita katakan innana dengan mempertahankan redaksi aslinya. Naam, Ustaz. Lil Tamam. mutakallim bil ghairi. Eh, lalu bagaimana dengan misal ayat yang bunyinya seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar
Itu innanya bukankah kembalinya kepada Allah, Ustaz? Naam. Kalau maknanya mutakalim ma'al ghair, apa tidak bertentangan dengan Allah hanya satu? Ini sebenarnya berkaitan dengan ada tafsir tentang hal ini ya. Jadi ketika Allah mengatakan inna itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala beliau Allah itu biasanya bisa mendatangkan redaksi mutakalim wahdahu dan dalam redaksi lain juga bisa lil mutakalim ma'al ghairi. Itu ada yang mengatakan apa sih namanya? Li ta'zim ya, li ta'zim. Ada yang mengatakan seperti itu untuk menghormati atau li azumatillah untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sudah ada bab tauhid, Ustaz. kenapa? Sudah bab tauhid ditanyakan sama Ustaz tadi. Iya, emang betul itu. Makanya Nabi jadi itu yang anak tahu yang anak ketahui Ustazah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di sisi lain bisa menggunakan redaksi lil mutakallim wahdahu bisa mengatakan lil mutakallim ma'al ghairi Ustazah. Adapun untuk detailnya mungkin kita bisa merujuk ke tafsirnya Ustazah. Ya, Oh, tamam. Jadi maksudnya dalam rangka untuk menunjukkan keagungan Allah ya. itu yang pernah Anda dengar Ustazah. Wallahu a'lam bishawab. Oh, hasanan. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa jazakillah khairan. Masya Allah teman-teman sekalian, tidak terasa sudah 1 jam lebih kita belajar ya. Masya Allah diskusi yang hangat, tanya jawabnya Masya Allah, antusias dari teman-teman semua ya, bikin anak senang ya, kita aktif ya, aktif bertanya, itu sebagai tanda bahwa teman-teman di sana betul-betul mendengarkan dan bisa menikmati pelajaran yang penuh, yang masih penuh dengan kekurangan ini. Jadi teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Ana akhiri untuk malam hari ini. Syukron jazakumullah khairan atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikum barakallah wa hayakumullah jami'an. Amin.